Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, segala limpahan rahmat dan nikmat, terutama nikmat berupa sehat, sehingga kita selalu mendapatkan kesempatan untuk menonton video pembelajaran ini dan untuk mendapatkan ilmu, wawasan, serta pengetahuan baru di kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman, dan merupakan pembelajaran yang keempat. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya silakan kita simak materi berikut ini. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kerjasama dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Seperti apa ya bentuk kerjasama yang lain? Mari kita baca teks berikut ini. Teks berikut ini berjudul "Perbedaan Bukanlah Penghalang". Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekolahnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Seselesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu salat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, pada teks bacaan tersebut ada penerapan sila Pancasila, yaitu pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana mereka memiliki agama yang berbeda-beda tetapi tidak menghalangi untuk bekerja sama, sehingga terjalinlah toleransi antar umat beragama. Untuk selanjutnya, pada teks bacaan tersebut ada 3 paragraf. Nah, anak-anak, di dalam paragraf tersebut nanti kalian menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung di masing-masing paragraf. Baik itu pada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf yang ketiga. Masih ingat kan bagaimana cara untuk menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung di dalam sebuah paragraf? Baiklah, Bapak kasih contoh ya.
pada paragraf yang pertama. Di mana pada paragraf yang pertama itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Kemudian kalimat yang kedua, hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Kalimat yang ketiga, hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Kalimat yang keempat, Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Kalimat yang kelima, Udin dan teman-teman sekelahnya juga datang ke sekolah. Kalimat yang keenam, pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Kalimat yang ketujuh, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, pada paragraf yang pertama itu terdapat tujuh kalimat. Kita perhatikan kalimat yang pertama. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Kemudian pada kalimat yang kedua, ini memperjelas bunyi dari kalimat yang pertama. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Kemudian kalimat ketiga juga memperjelas isi dari kalimat yang pertama tersebut. Antara kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, sampai pada kalimat yang ketujuh ini saling berhubungan dengan memperjelas isi dari kalimat yang pertama. Dengan demikian, kalimat yang pertama ini merupakan kalimat utama. Nah, pada pembahasan sebelumnya, untuk menentukan gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Karena kalimat pertama ini merupakan kalimat utama, maka kalimat inilah yang disebut dengan gagasan pokok. Sedangkan kalimat yang kedua, sampai pada kalimat ketujuh, itu disebut dengan gagasan pendukung. Itulah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga, silakan kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian selanjutnya, berikut adalah contoh kerjasama yang bisa dilakukan di dalam masyarakat. Yang pertama, bentuk kerjasama untuk kegiatan ronda. Ini merupakan contoh kerjasama yang dilakukan di dalam masyarakat. Kegiatan ronda atau menjaga keamanan lingkungan atau lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua ada kerja bakti. Kemudian yang ketiga ada gotong royong. Ini merupakan contoh-contoh kegiatan yang berbentuk kerjasama yang dapat dilakukan di dalam masyarakat. Inilah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wahiron, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.